Baik, kita lanjut pada materi kedua untuk hari ini di materi ke-11 di RPS, Dasar Promosi Kesehatan, yaitu prinsip-prinsip promosi kesehatan. Nah, prinsip-prinsip media promosi kesehatan itu adalah yang pertama kita lihat dari pemahaman audiens gitu ya. Jadi yang kita identifikasi target audiensnya itu kita harus tentukan siapa yang ingin kita capai dengan pesan kesehatan tersebut gitu ya. Jadi tadi kan kalau kita di materi sebelumnya kita bisa melihat usia ya. Nah, kalau misalnya ini ya identifikasi nih. Jadi kita memang harus target audiensnya tuh mau usia berapa, kemudian apakah lansia atau remaja gitu ya. Jadi memang dalam pembuatan prinsip media itu harus audiensnya itu kita kenal dulu gitu. Kalau kita nggak kenal, kita biasanya nggak akan percuma gitu ya membuat media, tapi nanti medianya tidak bisa masuk ke audiensnya, jadi kita sia-sia gitu ya. Kemudian selain kita identifikasi, kita juga harus menganalisis karakteristiknya. Jadi kita pelajari karakteristiknya, kebutuhannya, dan gaya hidup target audiensnya gitu ya. Jadi misalnya eh, target kita remaja kota atau remaja desa. Nah, itu biasanya yang tinggal di perkotaan, yang tinggal di perdesaan itu kan juga beda ya karakteristiknya. Karakteristik yang lain, misal juga karakteristik itu bisa dari pendidikan, agama, pekerjaan, itu karakteristik ya. Gitu. Terus eh, target yang lain audiensnya misalnya ibu pekerja atau ibu rumah tangga. Nah, itu juga beda nih gitu karena membuat materi untuk ASI eksklusif contoh ya, ASI eksklusif ibu bekerja pastinya akan berbeda dengan pembuatan materi ASI eksklusif kepada ibu yang di rumah. Secara dari dia waktu aja yang ibu bekerja itu tidak punya waktu yang banyak dibandingkan dengan ibu yang tinggal di rumah gitu ya. Apakah mungkin dia bisa? Ya bisa, tapi ada cara khusus gitu. Beda dengan kalau ibu-ibu rumah tangga yang dia bisa memberikan full ASI eksklusif langsung gitu ya. Saat kebutuhan bayinya ada, dia langsung menyusu gitu. Tapi kalau ibu-ibu yang bekerja, ya dia persiapannya mesti banyak gitu. Nah, itu adalah analisis karakteristik gitu. Kemudian kita sesuaikan dengan bahasa. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan target audiens gitu. Jadi jangan kalau mau targetnya nasional ya gunakan bahasa Indonesia gitu ya. Jangan menggunakan bahasa daerah, kecuali memang mau pesannya ini khusus untuk wilayah provinsi. Nah, itu boleh pakai bahasa daerah gitu ya. Karena memang audiensnya ya masyarakat daerah tersebut gitu. Beda sama kalau kita targetnya itu nasional. Kalau target nasional berarti ya bahasa yang digunakan biasanya bahasa Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya mau target internasional, berarti memang harus bahasa internasional yang dipakai gitu ya, bahasa Inggris atau bahasa Mandarin dan lain sebagainya gitu. Jadi penggunaan bahasa ini juga penting dalam prinsip pembuatan media promosi kesehatan. Kemudian kita juga harus melihat bagaimana pesan yang jelas dan singkat. Jadi fokus pada satu pesan, hindari terlalu banyak pesan dalam satu media promkes gitu. Jadi satu pesan aja dulu, tapi kita fokus dan detail di situ. Membuat ajakan-ajakan yang memang bisa mempengaruhi perubahan minat atau perilaku gitu ya. Kemudian yang kedua adalah gunakan bahasa yang sederhana, hindari istilah teknis yang sulit dipahami, bahasa umum ya, bahasa umum, jangan bahasa singkatan, bahasa bahasa anak-anak sekarang yang memang tidak semuanya tahu gitu ya. Bahasa gaul lah ya. Kalau bahasa gaul kan belum masih minoritas ya, belum semuanya tahu gitu. Jadi bahasa bahasa sederhana yang digunakan. Kemudian buat pesan yang menarik, gunakan bahasa yang menarik dan mudah diingat. Bagaimana upaya persuasifnya, mengajaknya. Nah, itu yang penting yang harus memang dipikirkan. Jadi untuk membuat media ini promkes saja dulu saya waktu kuliah S2 itu susah sekali ya. Perlu waktu lama untuk bisa membuat satu poster gitu karena poster itu kalau dianalisis detail itu juga banyak evaluasinya gitu banyak prinsip-prinsip yang memang harus digunakan ya gitu kemudian visual yang menarik. Nah, ini gunakan gambar yang relevan, pilih gambar yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan gitu. Kalau kemarin kan kita sudah
ditugaskan untuk membuat media di media elektronik ya, dalam bentuk seperti poster gitu. Tapi ya inilah, jadi visualnya memang harus menarik, jangan kebanyakan tulisan terus gitu. Kalau banyak tulisan semua gitu, pusing, tulisannya kecil-kecil, pusing yang baca, jadi orang nggak terlalu tertarik gitu ya. Paling cuman berapa persen yang bisa dia baca gitu, selebihnya dia nggak akan bisa baca gitu. Kemudian kan perhatikan tata letak. Jadi ini tata letak ini juga sangat penting. Susun tata letak gambar dan teks agar menarik dan mudah dibaca gitu ya. Jadi ini juga perlu keterampilan gitu. Jadi orang-orang yang eh, minim keterampilan dalam membuat media sosial atau upaya promkes, media promkes itu juga jadi kayak nggak enak gitu ya dilihatnya. Gambarnya tiba-tiba aneh, posisi letaknya tiba-tiba di atas menutupi tulisannya itu juga nggak baik. Atau gambarnya besar, tulisannya kecil. Jadi kan yang pertama kali dilihat ya gambarnya dulu. Sedangkan kalau udah gambarnya besar, biasanya dia udah malas lihat tulisannya gitu. Gitu. Jadi fokus itu juga harus dipikirkan ya, tata letak. Kemudian gunakan warna yang kontras, pilih warna yang kontras agar pesan lebih menonjol gitu ya. Jadi menyesuaikan membuat media kayak PowerPoint ini saya buat juga ya, PowerPoint itu juga menentukan pemahaman kalian gitu ya. Seberapa minat kalian dalam memperhatikan penjelasan saya itu dipengaruhi oleh PowerPoint. Kalau PowerPointnya biasa aja, warnanya hitam atau warnanya itu aja gitu, sedikit warna ya terlalu bosen, monoton mungkin ya. Apalagi durasinya kita panjang kan satu sesi ini gitu. Jadi sama lah dengan pembuatan media promosi kesehatan gitu. Kemudian saluran distribusi yang tepat. Nah, kalau udah jadi kita mau pilih medianya tuh kemana gitu. Kita harus sesuaikan media promosi dengan karakteristik target audiens dan pesan yang ingin disampaikan gitu. Kalau tadi saya bilang kalau misalnya mau lansia, ya berarti kita buat brosurnya kita taruh di senam lansia gitu ya, yang ada event-event senam lansia gitu, atau di polilansia gitu. Kalau kita taruh lansia di media sosial biasanya kurang cocok gitu. Tapi ya bukan berarti nggak bisa, bisa aja. Tapi paling targetnya itu sekunder ya, bukan primer. Targetnya paling keluarganya gitu, tidak lansianya langsung gitu. Kalau kita menggunakan brosur yang kita taruh di tempat event ada senam jantung lansia, nah itu kan langsung tepat sasaran. Kemudian manfaatkan berbagai saluran, gunakan kombinasi media cetak, elektronik, dan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas gitu. Jadi di media cetak iya, elektronik iya, sosial iya, sosialnya bukan cuma di IG, di TikTok, di YouTube, itu semuanya. Jadi biar memang audiensnya lebih luas gitu. Itu adalah salah satu saluran distribusi yang tepat gitu. Jadi untuk penyebaran informasi media sosial itu apa sangat eh, itu ya sangat manfaat sekali gitu. Jadi banyak sekali pemahaman yang bisa kita dapat terkait dengan seputar kesehatan itu di media sosial. Tapi ya itu tadi kita perlu mempertimbangkan ya yang mana yang betul dan yang mana tidak gitu. Kemudian yang kelima itu adalah evaluasi. Jadi lakukan evaluasi secara berkala, evaluasi efektivitas media promosi yang telah dibuat, apakah ini efektif atau tidak gitu. Kemudian perbaiki jika perlu, lakukan perbaikan media promkes berdasarkan hasil evaluasi. Kalau misalnya ternyata nih, kalau di IG itu kan ada insight ya, kita lihat tuh jangkauannya ke siapa, terus berapa persen yang melihat, berapa durasinya. Nah, itu bisa diperbaiki dari situ. Jadi kalau sekarang hidupnya memang perlu dalam teknologi digital, ya kita sampai menganalisis evaluasinya aja udah tinggal lihat data gitu kan. Itu sangat memudahkan kita sebenarnya gitu. Berarti kita besok lagi bikin media yang durasinya mungkin lebih pendek, jangan panjang-panjang. Karena kalau durasi panjang, orang cuma ngelihatnya berapa puluh detik doang gitu kan. Nah, itu kan kita bisa evaluasi dari insight itu. Di TikTok juga ada kan laporan perkembangannya, pembaruan statusnya atau postingannya begitu ya. Jadi enak sekali gitu kalau sekarang. Evaluasinya bisa digital gitu ya, nggak manual gitu. Kalau manual kan agak repot juga tuh kita mengevaluasi satu-satu ya gitu. Kemudian ini ada beberapa teori yang mendukung terkait dengan prinsip
media promosi kesehatan antara lain pertama adalah teori komunikasi gitu. Jadi teori ini menjelaskan bagaimana pesan disampaikan, diterima dan ditafsirkan oleh penerima pesan gitu. Jadi memang kita harus belajar untuk cara teknik berkomunikasi yang baik dan benar. Kemudian ada teori belajar, ini teori yang menjelaskan bagaimana orang belajar dan bagaimana cara merubah perilaku. Itu ya yang kemarin mungkin saya sudah sempat sampaikan bahwa perilaku itu dipengaruhi dari banyak faktor, determinan ya. Determinan perilaku sehat kan kemarin banyak tuh faktornya. Ada faktor pendidikan, gitu ya, pekerjaan, gitu, kemudian pengetahuan. Nah, itu kan ada tahapan step by step sampai orang itu bisa berperilaku. Nah, itu kita harus paham dulu tuh, gitu. Kalau kita paham, biasa kita nembak sasarannya tuh tepat, gitu ya. Kemudian ini ada teori terkait dengan perilaku kesehatan ya. Ini teori ini menjelaskan faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang, gitu ya. Nah, ini memang ketiga teori ini sangat erat hubungannya dalam prinsip penggunaan media gitu. Jadi kalau kita tidak belajar teori-teori ini, kita membuat media tuh ya cuman asal media aja gitu. Kalau dievaluasi ya paling ya sepi peminatnya, pembacanya dan tidak menarik gitu. Jadi memang harus kita pelajari semua teori-teori ini. Nah, ini ada contoh penerapan dari prinsip Promkes. Yang pertama kita membuat poster yang targetnya audiens adalah remaja. Pesannya pentingnya cuci tangan gitu ya, sama dengan tadi. Kemudian visualnya gambar tangan yang sedang dicuci dengan sabun dengan latar belakang warna yang cerah dan tulisan yang menarik gitu ya. Nah, itu adalah visual dari poster cuci tangan. Ini contoh juga ada video pendek gitu ya. Misalnya targetnya audiensnya ibu hamil. Pesannya pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi selama kehamilan. Nah, visualnya animasi yang menarik dan mudah dipahami dengan narasi yang jelas dan suara yang merdu gitu. Jadi sampai animasinya, suaranya, akurasi datanya itu intonasinya itu memang harus jelas gitu. Kalau nggak jelas ngomong nah orang nggak ngerti gitu kan dia ngomong apa, kecepatan gitu. Jadi kecepatan suaranya itu juga harus disesuaikan gitu ya. Ini video pendek kan target untuk tugas UAS ya gitu. Jadi kalian sudah berproses untuk tugas UTS ini penerapan prinsip Promkes ya. Misalnya poster atau apa media elektronik kan kemarin kita ya untuk media sosial gitu. Nah, nanti kalian akan berproses untuk pembuatan video pendek ini gitu. Ini kan contoh ya, tapi kan kemarin judulnya boleh sama aja, nggak apa-apa dengan tugas yang kemarin, tugas yang UTS ya, gitu. Jadi tinggal dibuat video pendeknya yang mungkin isinya lebih detail dibanding dengan poster gitu ya. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan terkait dengan prinsip media Promkes. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.